Adapun definisi dari kesehatan reproduksi remaja adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait sistem reproduksi, bukan sekedar bebas dari penyakit. Jadi, kesehatan reproduksi bukan cuma soal tubuh saja, tetapi juga mental dan sosial. Bisa dibilang sehat reproduksinya apabila sejahtera secara fisik seperti tubuhnya sehat, mental seperti tidak stres atau tertekan, dan sosial seperti hubungan sama orang lain juga baik. Bagi wanita yang sudah menikah, kesehatan reproduksi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kehamilan, proses melahirkan, bahkan kondisi bayi saat lahir. Sedangkan wanita yang menikah di usia dini akan meningkatkan risiko penyakit menular seksual. Menurut WHO, kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang bersifat utuh. Sedangkan menurut ICPD, mendefinisikan sebagai keadaan sempurna fisik, mental, dan sosial dalam semua hal terkait sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Menurut data WHO tahun 2010, juga melaporkan bahwa masalah kesehatan reproduksi yang buruk menyumbang 33% dari total beban penyakit perempuan di dunia. Oke, jadi tujuan kesehatan reproduksi pada remaja yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran agar menyadari pentingnya mempelajari ilmu tersebut yang dapat berdampak pada perilaku hidup sehat dan juga bertanggung jawab kepada masalah kondisi kesehatan reproduksinya setiap hari. Cara yang ditempuh dengan melakukan upaya advokasi, promosi kesehatan, KIE, konsultasi, dan memberikan pelayanan kepada remaja dengan permasalahan khusus dan memberikan support dalam melaksanakan kegiatan positif yang melibatkan remaja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Jadi, masa remaja merupakan masa transisi yang sangat penting, yaitu peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini terjadi perubahan besar baik dari segi fisik, psikologis maupun sosial. Perubahan tersebut membuat remaja seringkali mengalami kebingungan, bahkan berisiko salah dalam mengambil keputusan. Dan juga banyak remaja yang masih kurang mendapat informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi. Akibatnya mereka jadi rentan terhadap berbagai masalah seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, hingga infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Nah, selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan tantangan tersendiri karena informasi yang didapat tidak selalu benar dan sesuai dengan nilai kesehatan. Karena alasan ilmiah seringkali mungkin sekali memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi kepada remaja agar mereka dapat melindungi diri dari risiko yang bisa mengganggu masa depan mereka. Manfaat kesehatan reproduksi bagi remaja sangat penting dan beragam. Di antaranya, yang pertama, remaja dapat mengenal sistem reproduksi mereka dengan baik sehingga terhindar dari informasi yang salah dan menjadi agen edukasi bagi teman-temannya. Yang kedua, terhindar dari penyakit menular seksual atau PMS dan mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, membantu remaja menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap tubuh dan kesehatan reproduksi mereka. Yang keempat, membentuk kemampuan untuk memiliki hubungan yang sehat dan pengambilan keputusan yang tepat terkait aktivitas seksual. Yang kelima, remaja tahu kapan dan bagaimana berkata tidak terhadap tekanan yang dapat merugikan, sehingga mampu membuat keputusan yang bijaksana dalam relasi sosial dan seksual. Yang keenam, mendukung remaja memahami perubahan fisik dan emosional selama masa pubertas dengan lebih percaya diri dan siap menghadapi masa pertumbuhan. Yang ketujuh, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat seperti menjaga kebersihan organ reproduksi. Dan yang terakhir, mencegah pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah yang berpotensi merugikan masa depan remaja. Jadi teman-teman, dasar hukum kesehatan reproduksi remaja di Indonesia sudah diatur dengan cukup lengkap. Pertama, dalam
mana ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan reproduksi yang sehat dan aman. Tidak hanya itu, setiap orang juga berhak mendapatkan informasi, edukasi, konseling, sampai pelayanan kesehatan reproduksi. Artinya, remaja juga dilindungi haknya untuk belajar dan mendapatkan layanan kesehatan. Kedua, ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Nah, di dalamnya fokus khusus diberikan pada kesehatan reproduksi remaja, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Aturan ini mengatur layanan seperti konseling, kontrasepsi, hingga pendampingan kesehatan agar remaja terhindar dari risiko kehamilan dini maupun masalah reproduksi. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Nah, aturan ini menjabarkan lebih detail mengenai hak masyarakat atas pelayanan kesehatan reproduksi yang harus aman, efektif, dan juga terjangkau. Dan yang terakhir adalah Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi. Nah, peraturan ini mengatur layanan kesehatan reproduksi untuk semua siklus hidup, termasuk remaja. Bagi remaja, aturan ini menekankan pentingnya edukasi, informasi yang benar, serta layanan ramah remaja, bahkan untuk mereka yang sudah menikah agar bisa merencanakan keluarga dengan sehat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa seluruh dasar hukum ini pada intinya menegaskan bahwa remaja punya hak untuk mendapatkan pengetahuan, perlindungan, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Pemerintah pusat maupun daerah wajib menyediakan akses layanan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan remaja. Sasaran kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama ada remaja usia sekolah atau pubertas, yaitu fokus pada edukasi dan layanan kesehatan reproduksi. Yang kedua ada remaja menikah, yaitu layanan kontrasepsi, perencanaan kehamilan, serta kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Yang ketiga, anak sekolah dan remaja umum, yaitu akses informasi, edukasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh. Yang keempat, remaja dalam kondisi khusus, yaitu penanganan korban kekerasan seksual, termasuk layanan aborsi sesuai hukum. Nah, yang kelima sasaran antara, yaitu tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat, serta masyarakat pendukung, yaitu kader, tokoh masyarakat atau agama, dan LSM. Kebijakan kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, yaitunya landasan hukum nasional. Nah, landasan hukum nasional ini yaitunya yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi tanpa diskriminasi. Yang kedua, yaitunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa pembangunan keluarga harus dilakukan secara terencana, salah satunya melalui program genre atau generasi berencana. Yang ketiga, yaitunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjamin hak anak dan remaja untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat secara fisik, mental, dan juga sosial. Yang keempat, yaitunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun untuk mencegah perkawinan anak yang berimplikasi pada kehamilan berisiko tinggi di usia remaja. Berikutnya yaitunya kebijakan dan strategi nasional. Nah, kebijakan dan strategi nasional ini berisikan yang pertama Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan reproduksi. Regulasi ini menjelaskan standar pelayanan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, remaja yang ramah dan menjaga kerahasiaan dan menghormati privasi. Yang kedua yaitunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024.
Nah, yang berikutnya yaitunya Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi Remaja atau Stranas KRR yang merupakan pedoman nasional yang berfokus pada penguatan layanan, pemberdayaan remaja, peningkatan literasi kesehatan, dan serta kolaborasi lintas sektor. Yang keempat yaitunya Program Nasional Terkait KRR yang berisikan Program Generasi Berencana atau Genre, Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR, dan juga Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKRR. Yang ketiga yaitunya keterkaitan dengan komitmen global. Indonesia juga merujuk pada International Conference on Population and Development atau ICPD tahun 1964 yang menekankan pentingnya hak remaja atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Yang berikutnya yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama target 3-7, akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta target 5.3, menghapus perkawinan anak. Strategi kesehatan reproduksi pada remaja. Yang pertama, pendidikan dan informasi. Memberikan edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi, pubertas, menstruasi, kehamilan, IMS, infeksi menular seksual atau dan HIV/AIDS. Mengintegrasikan pendidikan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah atau formal maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler atau non formal. Menggunakan media digital, sosial media, dan platform kreatif yang dekat dengan remaja untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, akses terhadap layanan kesehatan. Menyediakan pelayanan ramah remaja di puskesmas klinik maupun layanan online. Memastikan remaja bisa mengakses konseling dan pemeriksaan kesehatan reproduksi tanpa diskriminasi dan stigma. Pelayanan gratis atau biaya terjangkau agar semua remaja bisa menjangkau. Penguatan peran keluarga, memberikan pelatihan kepada orang tua tentang cara berkomunikasi dengan anak terkait kesehatan reproduksi. Membuka ruang diskusi keluarga yang aman sehingga remaja merasa nyaman bertanya. Yang keempat, pengembangan keterampilan hidup atau life skill. Melatih remaja dalam keterampilan menolak ajakan berisiko, assertive skill. Memberikan bekal keterampilan membuat keputusan sehat dan bertanggung jawab. Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi interpersonal. Yang kelima, keterlibatan komunitas dan lingkungan. Melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan organisasi pemuda dalam kampanye kesehatan reproduksi. Menciptakan lingkungan yang mendukung bebas kekerasan dan menolak pernikahan anak. Kebijakan dan advokasi mendukung kebijakan nasional dan daerah terkait program generasi berencana atau genre BKKBN, PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas dan sekolah ramah anak. Mengurangi hambatan hukum atau sosial yang menghalangi remaja layanan kesehatan mengakses. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Melakukan evaluasi rutin terhadap program kesehatan reproduksi remaja. Melibatkan remaja sebagai peer educator pendidik sebaya untuk menilai aktivitas program. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah perubahan biologis dan pubertas, di mana pertumbuhan organ reproduksi, menstruasi dan dewasa, serta perubahan fisik sekunder seperti payudara, suara, serta rambut-rambut yang tumbuh. Yang kedua ada kesehatan seksual dan pencegahan penyakit menular, PMS ataupun IMS. Nah, dan ruang klub ini membahas mengenai pengetahuan tentang HIV atau AIDS dan IMS lainnya, edukasi mengenai perilaku seksual yang aman, serta penggunaan kontrasepsi bila diperlukan. Yang ketiga ada kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan, seperti risiko medis dan sosial pada ibu dan bayi, pencegahan aborsi tidak aman, dan dampak kehamilan ini terhadap pendidikan dan masa depan. Yang keempat ada perilaku seksual dan pendidikan kesehatan edukasi, di mana edukasi mengenai seksualitas sesuai dengan usia, pencegahan perilaku seksual berisiko, serta pengaruh pornografi dan media pada anak-anak remaja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin kelima, itu ada aspek psikolog dan sosial, itu ada identitas gender dan orientasi seksual, lalu tekanan dari teman sebaya dan resiko kekerasan seksual dan pernikahan dini. Nah, untuk poin yang keenam, itu ada hak dan kebijakan terkait reproduksi, itu hak remaja atas informasi dan pelayanan kesehatan serta perlindungan hukum dari eksploitasi seksual, serta kebijakan pemerintah tentang kesehatan reproduksi sosial. Untuk poin yang ketujuh, itu ada layanan kesehatan rumah remaja, di mana kerahasiaan dan kenyamanan remaja dan tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan remaja. Nah, untuk poin yang terakhir itu ada faktor gaya hidup dan lingkungan.
itu terkait dengan gizi dan status kesehatan, lalu pengaruh merokok, alkohol, dan narkoba, serta peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, keterbatasan layanan ramah remaja. Tidak semua puskesmas atau fasilitas kesehatan memiliki layanan khusus remaja. Misalnya konseling remaja, klinik kesehatan reproduksi, atau tenaga kesehatan yang dilatih khusus untuk menghadapi masalah remaja. Akibatnya, remaja sering kesulitan atau sulit untuk mencari tempat nyaman, aman, dan tidak menghakimi untuk berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, risiko kesehatan yang muncul seperti pernikahan dini masih cukup tinggi di beberapa daerah, meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan karena keterbatasan akses kontrasepsi dan informasi, remaja rentan menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan. Selanjutnya, infeksi menular seksual. Rendahnya pengetahuan, minimnya akses layanan kesehatan remaja, serta stigma sosial meningkatkan risiko penyebaran IMS pada remaja. Nah, upaya perbaikannya, ada penguatan edukasi Kespro di kesehatan dan media digital. Misalnya di platform digital yaitu seperti Instagram, YouTube, TikTok, aplikasi kesehatan lainnya untuk menjangkau remaja dengan cara yang lebih interaktif. Selanjutnya, pengembangan layanan ramah remaja. Puskesmas dan klinik perlu menyediakan unit khusus untuk tenaga kesehatan yang dilatih menghadapi remaja dengan pendekatan yang tidak menghakimi. Layanan ini bisa berupa konseling, pemeriksaan kesehatan, atau penyuluhan kelompok. Selanjutnya, peningkatan akses kontrasepsi dan konseling. Nah, remaja mendapatkan informasi yang benar tentang kontrasepsi. Akses konseling yang mudah, rahasia terjaga, dan ramah remaja untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, serta melindungi dari IMS. Nah, selanjutnya ada kolaborasi lintas sektor, yaitu pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga harus bekerja sama dengan tujuan untuk mendukung literasi kesehatan reproduksi remaja, mengurangi stigma, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk berdiskusi. Selanjutnya, situasi kesehatan reproduksi remaja berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, masih banyak remaja di Indonesia yang mengalami kehamilan dini, yaitu di angka 0,9% di usia 10-14 tahun dan 25,8% di usia 15-19 tahun. Sedangkan angka kelahiran remaja cukup tinggi, yaitu 26,6 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Masalah utama yang sering muncul adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang masih terbatas, stigma sosial dan tabu budaya, serta akses layanan kesehatan reproduksi yang belum optimal. Selanjutnya, tantangan utama, ada beberapa tantangan utama. Yang pertama, edukasi formal dan informal tentang kesehatan reproduksi remaja masih kurang. Yang kedua, norma sosial budaya masih menganggap pembahasan topik ini tabu, sehingga remaja sulit mendapatkan informasi yang benar.